الذي خلق الإنسان علمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال النبي sallallahu alaihi wasallam ya aliyu sab'atun min ummati fil jannah syakun ta'ibun ila akhiri al-hadis. Wa qala al-akhar buniyal islam ala khamsin yashhadu an la ilaha illallah wa anni muhammad rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa sumi Ramadan wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Alhamdulillah kepada Bapak Kepala Sekolah keduanya, Bapak Ibu Guru, yang saya cintai. Pertama, kita panjatkan banyak-banyak puji dan syukur kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul di suatu majelis dalam rangka kajian Islam yang meliputi bulan Ramadan dan hal-hal yang lain. Mudah-mudahan kegiatan yang baik ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh wa sholihah, amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya rahmat beserta salam tetap tercurahkan pada satu-satunya junjungan kita, Nabi Agung, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya di atas tadi sudah saya ambil sedikit hadis sabda junjungan kita yang menyatakan ya aliyu sab'atun min ummati fil jannah. Kata Rasul, wahai Ali, ada 7 golongan dari umatku nanti berada dalam surga. Yang kemarin 4 hal yang dirindukan surga, yang sekarang 7 golongan berada dalam surga Allah. Pertama, pemuda yang bertobat, masih usia muda sudah bertobat kepada Allah. Usia muda bertobat kepada Allah. Lebih-lebih
bulan Ramadan seperti ini, Yaumul Maghfirah, bulan ampunan. Bulan Ramadan itu tergolong bulan ampunan. Kita bertobat luar biasa. Tuntunan dalam bertobat macam-macam. Ada dia melakukan fidah kubro, tebusan dosa-dosa yang besar, yang mana kemarin walaupun sedikit kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, Qul huwallahu ahad, Allahu shamad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini termasuk bagian kecil daripada fidah kubro. Kalau yang sesungguhnya dibaca minimal 40.000 kali, maksimal 70.000 kali. Nah, ini dulu kiainya Pak Ki itu selalu mengadakan fidah. Pondok besuk yang masih pakai ruangan nggak seperti ini, pakai gedek dulu. Waktu saya masih kecil, oleh Romo Yai di hadapan orang banyak disuruh membaca Al-Quran. Selesai membaca Al-Quran, kata Pak Yai gini, kamu nanti kalau sudah alim kesini ya, menghadap saya. Tapi Allah tidak meridhoi saya masih terus menuntut ilmu sampai 92. Abah Yai sudah meninggal dunia. Mungkin tahunnya meninggal tahu Pak Suki, karena Pak Suki itu termasuk santrinya. Ya, tuh. Jadi saya kehilangan jejak. Umpama bisa bertemu Pak Yai, mungkin Pak Saiful diberi beberapa pituah, mungkin satu kata dua kata dengan ilmu beliau yang dititipkan untuk disampaikan kepada ya santri-santri. Nah, tuh tebusan dosa-dosa besar namanya fidah kubro. Ada yang dikatakan fidah subro, fidah kecil yang menumpuk, amalia yang tidak karu-karuan menumpuk. Itu yang dilakukan beliau adalah zikir la ilaha illallah. Itu dosa-dosa kecil yang macam-macam dilakukan. Dia ingin menebus, tobatnya dibaca 100.000. Saya Pak Hendro itu walaupun secara jamaah dulu pernah membaca itu banyak sekali, karena kalau 100.000 kalau orangnya 50 lah, tinggal mengalihkan saja dong, nggak terlalu banyak. Kalau orangnya 100 ya tinggal 1000-an cepet. Itu 50 dari banyak, dari wali ke wali, dari wali ke wali. Pernah satu mobil dulu yang kita suka. Dan ada tuntunan juga kalau sudah dia mengatakan taubat, benar-benar melakukan mandi taubat. Nawaitu husnat taubati lillahi ta'ala.
anggota badan mulai pucuk rambut sampai telapak kaki harus terkena air. Dengan adanya niat kita mandi tobat, dosa-dosa kita rontok semuanya. Nah, sesudah mandi tobat itu kita melaksanakan apa yang dikatakan Rasul, wala yubali dzambi. Tidak akan mengulang lagi berbagai macam dosa-dosa yang kita lakukan. Sudah mau mengulang lagi. Nah, ini sudah benar-benar kita introspeksi diri kita. Sebab rata-rata manusia itu kalau mencari kesalahan orang lain mudah, tapi mencari kesalahan sendiri kadang-kadang. Nah, ini padahal kalau mengangan-angan seperti Rasulullah ingin tidur mengangan-angan, tahu, oh pada hari ini mulai pagi sampai jam sekian saya melakukan keburukan A, B, C sampai Z. Saya melakukan kebaikan A, B, C sampai Z. Jadi Rasul itu ingin tidur selalu introspeksi diri. Kalau banyak kebaikannya bersyukur pada Allah. Kalau ada sedikit yang kurang, mohon maaf pada Allah. Nah, kalau setiap hari rutinitas seperti itu, insya Allah kita itu dalam melangkah sangat berhati-hati. Melakukan dosa kecil lah, karena kita sudah waspada. Jauh sebelumnya sudah berhati-hati. Ini dan dikatakan tobat tersebut diperintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang sebenar-benarnya. Dikatakan tobat sebenar-benarnya, nah, di kitabnya itu Pak Edel itu ada kitab itu. Nah, di situ di kantor itu ada 10 hal di situ kelompok orang-orang yang berincar orang yang bertobat. Nah, di antaranya dari 10 hal itu, kalau kita punya tanggungan kepada Allah harus kita selesaikan, terutama tanggungan-tanggungan yang wajib terhadap Allah. Al-Nas berikutnya, sebab terhadap Allah yang utama, kemudian terhadap sesama manusia, sesudah itu kepada selain manusia. Sebab kita hidup itu hidup sudah kepada Allah, kepada sesama manusia, bahkan kepada makhluk-makhluk yang lain. Contoh wali 9, nah, kepada makhluk selain manusia saja merasa dosa itu langsung beristighfar kepada Allah. Nih, itu tobat. Berikutnya dari sat'atun min ummati fil jannah, yang kedua yaitu waman tasoddaqo siron, orang yang melakukan sedekah samar. Sedekah lillah, mengeluarkan sebagian harta kita lillah. Ini kalau kita mengeluarkan sedekah lillah, manfaatnya sangat besar walaupun sedikit. Hadis lain menyatakan, man at'ama musliman bi thayyibin nafsin kataballahu alfi hasanatin. Allah menjaga dari sedekah
yang lillah itu yang kita berikan kepada sesama muslim itu 1.000.000 kebagusan. Wa maka alfi sayiatin, 1.000.000 keburukan oleh Allah dihapus. Wa rafa'ah alfa darajatin, dan Allah mengangkat 1.000 derajat untuknya. Ini 1.000 derajat. Ini hadis tersebut dinukil di dalam sebuah kitab Tanbihul Qaul. Nah, kita bisa melihat di sana nanti. Tuh. Berikutnya yang ketiga, kelompok orang-orang yang berada dalam surga itu ada wa ma yu'addi as-sholata duha, mau mendatangi sholat duha. Nah, ini sholat duha. Ini seperti materi asar kemarin di Masjid Al-Ghifari, itu masalah sholat duha yang dilakukan oleh Abu Hurairah, ini sahabat Nabi, 12 rakaat. Kalau Imam Bukhari yang sering disebut-sebut teman-teman kita, hadis riwayat Bukhari dan berkali-kali seperti itu, 8 rakaat. Minimal kita lakukan 2 rakaat. Ini kalau manfaat dunia dan akhirat dari sholat tersebut memang banyak sekali. Banyak sekali. Untuk akhirat sudah dinyatakan oleh junjungan kita waktu beliau berkata kepada Abu Hurairah yang 12 rakaat itu, di sana dibangunkan istana surga untuk dirinya. Istana surga. Dan Allah mengangkat yang ahli sholat duha tersebut 1.000.000 derajat. Kalau tadi 1.000 karena sedekah, ini sholat 1.000.000 derajat. Wa imma duniawi ataupun ukhrawi. Oleh sebab itu kita belajar istiqomah. Walaupun bagaimana istiqomah itu manfaatnya besar, karomahnya manusia itu adalah dari istiqomah. Sampai-sampai orang-orang yang sering minta pituah itu sampai saya suruh begini, sekarang sudah saya beritahu, coba kalender sekarang dibulani mulai tanggal sekarang sampai 5 tahun, bagaimana perubahannya? Karena urusan duniawi itu berubah, di atas berubah itu memang 5 tahun. Tapi kalau urusan ilmu menuju akhirat yang abad dan abada itu memang 10 tahun. Itu konsep yang dilakukan Yai Mas Duki Mahfud almarhum di sini ayat. Ternyata ya benar memang. Waktu beliau meninggal, luar biasa seperti itu yang menghormati. Terus putra-putranya 9 semuanya jadi. Nah, 9 semuanya jadi. Itu bukti otentik. Bukti otentik.
itu otentik, dan putra-putranya masih hidup semuanya. Sebagian jadi rektor UIN. Tuh, nih oleh sebab itu kita berupaya. Saya itu menjadi santri. Kalau ada sesuatu tanya kepada Abah Yai. Yai, menika sampun pareng dilampahi. Kalau sudah saya terangkan ini termasuk ijazah, boleh dilaksanakan. Ya, kalau sudah terangkan boleh dilaksanakan. Jadi saya melaksanakan, nggak perlu pamit lagi, sudah nggak masalah. Tuh, sudah bisa dilaksanakan. Tuh. Oleh sebab itu karena manusia hidup itu tentu kita itu tidak menutup diri kita masing-masing. Pasti kehidupan dunia yang sangat layak itu sangat dibutuhkan. Bohong kalau orang itu pokoknya ini nggak mungkin. Setiap orang itu mendapatkan kehidupannya di dunia itu enak, nggak kurang apa-apa, di akhirat surga. Itu keinginan manusia itu. Beda kalau prinsipnya non kita orang-orang liberal, hidup untuk hidup. Kalau kita tidak hidup untuk menghadap Allah selama-lamanya. Jadi di dunia tetap berbuat baik sesuai dengan aturan Allah, di akhirat nanti kenikmatan yang abadi yang kita harapkan. Itu. Nih, sholat duha. Suratnya terpisah. Ya waduha walainda saja dan wasyamsi waduha. Kalau tidak bisa Al-Ikhlas dan Al-Kafirun cukup. Nih, Al-Ikhlas itu 5 kali, Al-Kafirun 3 kali, itu sudah baik. Nih, bahkan kalau sudah waktunya penjaga-penjaga yang ditentukan Allah, penjaga neraka sudah ditentukan, nanti ini ada orang yang lewat, penjaga surga sudah ditentukan, ini ada orang yang lewat. Nah, malaikat ini loh, baik malaikat maupun surga ini menanti. Kalau orang ahli surga yang rajin sholat duha, di atasnya itu ada tulisannya babu duha. Ini malaikat dari Tuhan sudah menanti. Wah itu, nah ini termasuk dari Ibnu Sina ini ahli sholat duha. Langsung tahu malaikat dari Tuhan. Wah ini, sini. Tafadhol. Masuklah. Bisa ramai dengan selamat, dipersilakan langsung, disambut. Ya seperti kalau sekarang itu di sekolah-sekolah negeri itu betul disambut dengan ini dianjurkan Pak Jokowi. Akhirnya Pak Sewel setiap pagi mesti gini. Sekarang sudah bebas kayak gini, karena ya sudah santai sudah. Diminta Pak Endro ke sini. Itu. Berikutnya yaitu orang yang mendapat ujian Allah, hatinya itu tidak merasa kehilangan. Padahal ujian itu sebagian harta diambil oleh Allah. Tapi kalau tertinggal sholat berjamaah, merasa dosa walaupun wahidah, senajan 1 rakaat. Orang ini termasuk kelompok-kelompok bagian orang yang berada dalam surga. Yang ini berat ini. Biasanya orang kehilangan itu ya kaget,
susah, pusing. Nah, 2 hari kemarin ada laporan. Assalamualaikum, ada apa Bu? Menangis ke rumah. Pak RT, di rumah saya dibobol maling semuanya. Ke masjid waktu subuh langsung pagar pintu besar itu dibobol, pintu rumah dibobol, yang laptop, yang HP, yang ATM semuanya dibawa di ujian. Yang suami ya bertahan, nggak sampai meneteskan air mata, tapi istrinya yang namanya orang perempuan kasihan nangis ke rumah. Itu suatu ujian. Kalau tabah, kuat, tentunya Allah memberi yang lebih baik. Ada gantinya. Tapi menjadi orang yang tabah itu ya berat. Seperti Nabi Ayub begitu, sampai 4 tahun diuji. Kalau kita ya jangan diuji yang berat-berat lah, diuji yang senang-senang saja. Tapi kalau beda di surga nanti yang paling tinggi. Itu harapan kalau bisa ya begitu, jangan harapan yang kainan-kainan, harapan yang enak-enak saja. Itu. Berikutnya adalah orang wazakamal ulama, kumpul dengan ulama, mengkaji ilmu ulama, minta pituah ulama, karena al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris utusan Allah. Jadi kalau sudah Rasul tidak ada, sahabat tidak ada, tabiin tidak ada, tabiin tidak ada, ya ulama ini sebagai penyambung perjuangan Rasulullah. Jadi karena ulama ini Al-Qur'annya sudah ada di dalam beliau, hadisnya sudah ada di dalam beliau, ijtihad sudah ada di dalam beliau, kias-kias ulama kuno sudah ada. Jadi harus tanya kepada ulama supaya tidak kesasar. Sebab kalau segala sesuatu kita menggunakan ilmu itu enggak tersesat. Nah, oleh sebab itu harus tanya kepada ulama. Nah, jadi orang yang mengkaji ilmu ulama, berkumpul dengan ulama ini termasuk bagian daripada orang yang ada di dalam surga. Yang ketujuh adalah dzikrul lail, zikir di waktu malam. Lebih-lebih ini sudah malam kunut, kita upayakan sambil menanti datangnya Lailatul Qadar. Nah, kita awali zikir lain. Zikir yang bagaimana menanti datangnya Lailatul Qadar itu. Nah, kalau di bulan puasa menanti datangnya Lailatul Qadar, ya waktu Nabi Musa alaihi salam munajat di hadapan Allah. Nabi Musa waktu munajat begini, ya Rabb, wahai Tuhanku, saya ingin duduk di bawah pohon-pohonan surga sambil merasakan buahnya. Di situ keinginan saya. Kata Allah, itu kuberikan kepada orang yang bertasbih di malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi malam-malam tersebut kita diupayakan membaca tasbih Subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Lah pada malam-malam tersebut apakah malaikat bertasbih? Ya. Malaikat bertasbih, ribuan malaikat mengelilingi gunung Qaf, yaitu gunung di alam malaikat, alam malakut, dengan membaca bacaan tersebut. Pak Syarif mengatakan ribuan malaikat, memang malaikat itu jumlahnya 140.000. Yang wajib diketahui di dalam Al-Quran hanya 10. Yang lain boleh diketahui. Karena kalau kita membuka kitab-kitab kuno itu yang ditemukan ulama sekitar 300 malaikat. Yang lain masih belum. Padahal jumlahnya malaikat itu sebegitu banyak. Itu kita kebanyakan membaca tasbih. Kalau biasa membaca tahlil, di tahlil itu sudah ada tasbihnya. Kalau biasa tiap tahun ikut Lailatul Qadar di Jamek, itu juga ada tasbihnya. Ada tuntunan yang ditulis oleh almarhum Romo Yai Alwi Al-Idrus Kota Malang. Tuh. Berikutnya waktu munajat Nabi Musa, ya Allah, saya ingin terhindar dari panasnya api neraka. Kata Allah, itu kuberikan pada orang yang beristighfar di malam Lailatul Qadar. Nih. Oleh sebab itu, kalau kita di malam Lailatul Qadar, istighfar saja yang banyak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Banyak orang beristighfar 1000 kali, ternyata bukan manfaat untuk akhirat saja. Di dunia itu oleh Allah diberi kenikmatan yang tiada tara. Rezeki selalu bagaikan air yang mengalir, terus datang, terus datang, terus datang. Itu pensiunan Nabi, pensiunan Nabi. Ya di mana sih bisa caranya? Jadi, pernah wawancara dengan saya seperti itu. Nah, karena ini sudah dekat di malam-malam yang begitu digadang-gadang oleh umat Islam seluruh dunia, Lailatul Qadar, mari bulan puasa kita tingkatkan. Nah, kita tingkatkan. Karena di situ ada tulisan yang kemarin berkualitas. Nah, kita harus berkualitas di dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, dengan harapan di dunia selalu mendapat pertolongan Allah, dan di akhirat kita nanti harapan yang kekal, yaitu berada dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir qaul wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.